Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmaduddin Ramdan, kelas Ekonomi Syariah di semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari Sosiologi Ekonomi. Nah, maksud dari pembahasan yang pertama adalah pengertian kapitalisme. Pengertian kapitalisme sendiri itu adalah suatu sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar, atau pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri kapitalisme. Untuk ciri-ciri yang pertama adalah pengakuan atas hak pribadi masing-masing industri atau pengakuan atas hak masing-masing individu dari sebuah industri. Yang kedua, pemilik alat produksi oleh individu. Yang ketiga, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang keempat adalah motif yang digunakan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Untuk perkembangan kapitalisme sendiri itu kita awali di perkembangan di dunia. Nanti kita masuk ke Indonesia. Kapitalisme sendiri muncul di Eropa pada abad ke-16. Kapitalisme muncul dari paham feodalisme di Eropa. Kapitalisme awal itu ada pada tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme ini ditandai dengan industri sandang di Inggris pada abad ke-16 sampai ke-17. Kedua, kapitalisme klasik. Kapitalisme klasik ini berlangsung sekitar tahun 1750-an sampai dengan 1914. Muncul pada diawalinya revolusi industri di Inggris. Yang ketiga adalah kapitalisme lanjut. Kapitalisme lanjut ini berawal pada tahun 1914 sampai dengan sekarang, dan momentum utama di fase ini itu tandai dengan Perang Dunia Pertama. Yang masuk ke perkembangan kapitalisme di Indonesia sendiri itu, di Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Dengan sistem kapitalisme yang berkembang, kapitalisme erat dengan proses ekonomi. Kapitalisme awal atau tumbuh di Amerika Utara dan Eropa. Jadi di Indonesia itu kan paham kita adalah demokrasi Pancasila, dan kapitalisme sendiri itu di Indonesia erat dengan sistem-sistem atau proses-proses ekonomi. Nah, yang ketiga adalah identifikasi sikap dari neoliberalisme, reformis, dan radikalisme dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Yang pertama dari neoliberalisme adalah globalisasi perlu dibimbing dengan kekuatan pasar dan otoritas publik. Makanya perlu memfasilitasi, bukan untuk ikut campur. Yang kedua, perlu penghapusan pembatasan yang diberlakukan negara, baik dari keuangan, barang maupun jasa. Untuk reformis kapitalisme perlu kebijakan publik dan dilaksanakan dengan cermat. Jadi untuk reformis itu kapitalisme perlu kebijakan publik, lalu cara melaksanakannya itu dengan cermat. Yang kedua, untuk melindungi bahaya kapitalisme perlu jaminan atau perlu perlindungan kerja dengan kontrol lingkungan. Jadi untuk melindungi bahaya dari kapitalisme sendiri itu kita perlu jaminan ataupun perlindungan kerja. Dan yang ketiga adalah radikalisme. Untuk radikalisme itu perlu pemisahan dari jaringan ekonomi global. Yang kedua, globalisasi dirasa mengancam pluralisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan saya. Bila ada salah penjelasan mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.